Halo semuanya, kenalin aku Fajar. Jadi di video ini aku mau ngebahas mengenai Suzuki Arashi. Kenapa ngebahas Suzuki Arashi? Ya karena aku lagi pengen aja ngebahas si Suzuki Arashi ini. Dan video ini bakal aku kasih judul Suzuki Arashi setelah 15 tahun. Kenapa setelah 15 tahun? Ya karena motornya ini udah berumur 15 tahun cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Ya, jadi ini adalah keadaan Suzuki Arashiku di tahun 2021. Motor ini tuh tahun 2006 dan sekarang 2021 berarti udah berumur 15 tahun ya. Pertama kita lihat ke bodi motornya dulu ya. Di sini kita bisa lihat buat strippingnya itu masih cukup bagus karena stripping bawaan motornya ini udah aku ganti sebelumnya. Tapi ini masih ori Suzuki juga. Ini ngeganti strippingnya itu sekitar tahun 2013, 2014 atau 2015 gitu. Lupa. Ya pokoknya sekitar tahun segitu. Alasan kenapa ganti ya karena stikernya itu udah kusam cuy, yang lama tuh udah nggak enak lah dilihat. Nah kalau misalkan buat catnya sendiri ini masih original dari pabriknya. Kalau buat kualitas catnya aku akui ini bagus banget, sampai sekarang masih oke. Ya next sekarang kita perhatiin desainnya cuy. Jadi di sini kalau kita lihat nih ya, desain dari motor Arashi ini tuh bener-bener berkiblat banget ke Suzuki GSX-R 1000. Nah nanti aku tampilin juga pamflet waktu peluncuran Suzuki Arashi ini. Ada bayangan Suzuki GSX-R 1000 tuh di belakang si Arashi, si bayang-bayangnya. Nah sekarang kita lihat ke bagian lampunya nih dan sama bagian sayap. Bukan sayap sih, ini kita bisa disebut fairing mungkin ya. Soalnya maksud sayap dari kalau motor bebek itu nggak kayak gini coy. Nanti aku liatin maksudnya sayap di motor bebek itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, ini waktu tahun 2006 itu termasuk motor bebek yang desainnya itu agresif. Nah, coba kita bandingin sama ini, yang sekelasnya seperti Shogun, Smash. Mereka itu kan desainnya lebih kalem gitu, membulat gitu. Cuma kalau misalkan si Arashi ini desainnya bener-bener agresif sih menurutku. Selanjutnya kita bahas performa. Kalau misalkan bicara performa dari motor ini, Suzuki Arashi salah satu bebek yang punya tenaga paling tinggi di kelasnya pada masanya ya, waktu tahun 2006. Bahkan Suzuki sendiri ngeklaim kalau Suzuki Arashi ini tenaganya tuh lebih kenceng dari Shogun SP125. Kalau misalkan mau cek spesifikasi lengkapnya, teman-teman bisa cek video review Arashi di channel ini. Nanti linknya aku simpen di deskripsi ya, biar video ini durasinya gak terlalu panjang. Ya, jadi sekarang aku mau ngomongin performa nih motor di tahun 2021. Ya sebenarnya kalau misalkan dipakai dalam tanda kutip cuma dipakai di kota, dipakai jarak dekat, sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena akselerasi ini motor cukup agresif. Terus kalau misalkan dipakai slap slip juga ini lebih enak menurutku. Bahkan kata orang-orang kan kalau naik Matic itu lebih enak ya buat macet, enak buat slap slip gitu. Cuma aku sendiri ngalamin juga pakai Matic, pakai si Desi. Menurut aku si Address itu dipakai macet-macet kurang enak aja dipakai slap slip. Jadi aku lebih nyaman naik Arashi itu kalau slap slip. Cuma kalau misalkan stabilitas menurutku emang si Address itu lebih stabil lah. Nah, balik lagi ke performa. Cuma sayangnya si Arashi ini mungkin karena karburatornya sudah berumur, jadi kalau misalkan dipakai jauh itu mesinnya sering overheat, jadi mengalami panas berlebih. Otomatis tenaganya itu bakal mulai loyo gitu. Biasanya kalau misalkan udah jarak tempuhnya itu 100 km, si mesin tuh mulai mengalami panas berlebih. Nah, selain itu keluhan lainnya itu si langsamnya. Nah, kalau misalkan abis dipakai jauh tuh, dia kayak kecil gitu si RPM mesinnya. Jadi nggak tinggi, padahal di settingnya itu udah normal. Cuma kalau misalkan udah dipakai jauh, si langsamnya itu jadi kayak kecil sendiri. Cuma kalau misalkan mesin udah dingin, dia normal lagi. Nah jadi maksudnya itu si mesinnya tuh kayak mau mati gitu kalau misalkan habis dipakai jauh gitu. Nah kayak gitu. Ya jadi itulah performa Suzuki Arashi setelah 15 tahun mungkin ya. Dengan keadaan mesin original pabrik, gak ada oprek-oprek sedikit pun di bagian mesin. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan dipakai jauh, menurutku ini dia masih sanggup aja. Cuma perlu istirahat sebentar gitu biar mesinnya dingin lagi, biar nggak mengalami panas berlebih. Ya wajar lah ya. Durabilitas spare partnya itu udah lama gitu, jadi emang perlu mulai diganti-ganti. Ya mungkin nanti mulai aku ganti juga biar performanya oke lagi. Nah sekarang kita lihat ke knalpotnya.
Oke, jadi knalpot Suzuki Arashi ini salah satu favorit aku banget karena dia ini punya suara knalpot yang cukup ngebass ya, walaupun nggak kayak knalpot racing, tapi menurutku untuk knalpot standar suaranya cukup ngebass. Tadi juga di opening video udah aku liatin ya, mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan di video itu menurutku nggak terlalu kerasa sih suara si ngebass knalpotnya itu. Nah, yang disayangin di sini bagian leheran knalpotnya ini udah karatan sih. Mungkin ini karena umur juga ya, wajar sih. Ini karatannya udah cukup lama. Jadi ya mau gimana lagi gitu kalau udah karatan kan. Ya solusinya ganti. Oke, next kita lihat speedometernya. Nah, kalau buat speedometer sendiri ini menurut aku waktu zamannya udah salah satu yang tercanggih karena udah menggunakan perpaduan digital sama analog. Cuma sayangnya di bagian digitalnya ini kalau misalkan bahasa di Aerox itu mengalami sunburn, sama atau beda gitu kayak di Aerox ya istilahnya sunburn. Ya pokoknya dia jadi ya mungkin istilahnya itulah. Jadi si plastik yang ada di bagian speedometernya itu plastik apa ya, pokoknya adalah plastik itu. Dia tuh harus diganti karena dia itu udah kepanasan. Jadi si plastiknya tuh udah kering gitu. Kalau misalkan kita ambil pasti dia bakal retak. Nah kayak gitu. Jadi otomatis si indikator bensin sama odometernya nggak kelihatan. Oh ya, by the way, untuk jarak tempuh yang udah ditempuh ini 49.000 km ongoing. Di sini nggak terlalu kelihatan ya. Cuma aku bisa ngelihat sendiri kalau misalkan malam gitu. Kelihatan dia baru 49.000, bukan baru sih, udah 49.000 km ongoing. Oke, next. Yang terakhir, dari motor ini tuh udah mulai kerasa banget sih borosnya. Karena 1 liter bensin itu jarak tempuhnya cuma dapat 30 kilometeran lah pokoknya. Nggak pernah lebih dari 39 gitu, sampai angka 40 nggak pernah. Ya sebenarnya wajar sih karena mungkin karburatornya udah ngaco atau gimana. Ya pokoknya udah gara-gara umur lah ya. Jadi gak seirit si Address. Kalau si Address dia itu irit mungkin karena udah injeksi. Ya kalau karbu kan emang terkenal lebih boros, apalagi kalau Matic karbu ya. Ya ini masih alhamdulillah sih dapat angka 30 kilometeran gitu. Ya jadi mungkin itu dulu aja teman-teman pembahasan mengenai Suzuki Arashi. Mungkin aku mau minta sarannya nih, gimana caranya supaya karburator Arashiku ini enak lagi gitu. Nah teman-teman boleh komen dong yang punya Arashi, punya Shogun SP atau Smash yang masih karbu. Bisa berbagi tips di sini biar kita bisa saling sharing gitu. Biar bisa sharing sama teman-teman juga. Oke deh, gitu dulu aja. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai Suzuki Arashi. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.